Han Miaoyi segera menundukkan kepalanya dan berkata, beraninya gadis kecil itu berspekulasi tentang pikiran Sinan. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, dia sudah menyadari arti kata-kata Han Miaoyi. Yang jelas, ini adalah sebuah ujian. Tentu saja, Sinan Zhenglah yang mengujinya. Hanya saja Han Miaoyi jelas tidak menyadari bahwa Sinan Zheng di depannya sebenarnya disamarkan oleh ras manusia. Fang Yu awalnya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertarungan terbuka dan rahasia di dinasti Genji. Tetapi karena mereka semua datang ke sini, dan hanya meminjam identitas Sinan Zheng untuk berbicara dengan Han Miaoyi, mereka mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam dinasti Genji. Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, wilayah dinasti Yuan sangat luas, jika semuanya milik dinasti Yuan, saya khawatir itu tidak masuk akal, bukan? Han Miaoyi mengangkat kepalanya begitu dia mengatakan ini. Kemudian, dia berbalik dan melirik ke arah pemuda buku yang menyamar sebagai Yu Tianhai. Apakah Nona Han ingin memberitahukan sesuatu kepadaku? Fang Yu bertanya. Han Miaoyi tidak berbicara, tetapi menatap Yu Tianhai. Kamu tetap di sini, kita berdua terus bergerak maju. Fang Yu berkata pada Tianhai. Setelah berbicara, dia menoleh lagi, menatap Han Miaoyi, dan berkata, jangan khawatir, dia benar-benar dapat dipercaya, dia adalah orang kepercayaan saya. Han Miaoyi mengangguk. Segera, dia memimpin Fang Yu untuk melanjutkan ke kedalaman hutan bambu. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Han Miaoyi mengangkat tangan kiri putihnya lagi. Sebuah manik kaca seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Manik-manik itu berkedip-kedip, melepaskan lapisan energi samar, menyelimuti Fang Yu dan Han Miaoyi. Ini adalah kekuatan yang sangat istimewa. Selain mengisolasi suara dan nafas dari dalam dan luar, dia juga menyapu tubuh Fang Yu ke atas dan ke bawah. Saat ini, Han Miaoyi berhenti. Fang Yu juga berhenti. Tuan Sinan, saya sangat terkejut Anda datang ke pesta kebun hari ini. Han Miaoyi sedikit mengangkat pipi cantik itu, menatap Fang Yu, dan berkata, ayahku pernah berbicara denganmu sebelumnya, dan aku tahu ini berjalan baik. Aku hanya tidak menyangka, kamu akan datang ke pesta kebun dengan sengaja hari ini. Hati Fang Yu sedikit bergetar saat mendengar ini. Ternyata Sinan Zheng sudah lama menghubungi keluarga Taixi. Fang Yu datang ke pesta kebun hari ini, dan dia benar-benar terbanting lurus, dan kebetulan bertabrakan dengan kejadian ini. Peristiwa ini tidak boleh menjadi peristiwa kecil, melainkan peristiwa besar. Karena apa yang dimaksud Han Miaoyi keluar masuk kata-kata, sebenarnya sangat jelas. Keluarga Taixi tempat dia berada, ingin memberontak. Pendapat Tuan Sinan sama dengan pendapat saya. Menurut saya seluruh dunia tidak seharusnya menjadi milik Raja Yuan. Kata Han Miaoyi dengan cahaya dingin di matanya. Saat itu, kakek ingin disebut kaisar. Dia pasti memiliki kualifikasi itu. Hanya saja kakek tidak memiliki pemikiran seperti ini pada saat itu. Dia mendukung Raja Yuan ke posisi atas dengan sepenuh hati, dan akhirnya mencapai dunia dinasti Genji. Dalam beberapa tahun terakhir, darah klan surgawi secara bertahap dikumpulkan oleh dinasti Genji, dan sekarang dinasti Genji mewakili klan surgawi, dan klan surgawi adalah dinasti Genji. Fang Yu tidak berbicara, tetapi hanya terus mendengarkan. Rahasia ini adalah rahasia mutlak klan surgawi dan dinasti Genji, jika tidak, intinya, mustahil untuk didengar. Fang Yu kebetulan memiliki kesempatan seperti itu hari ini, dan dia sangat beruntung. Jika Anda ingin terus berkembang, Anda hanya dapat mencaplok kekuatan klan lain. Han Miaoyi melanjutkan, jika semuanya berkembang seperti ini, itu akan bagus. Tapi, Raja Yuan tampaknya sudah puas dengan lingkungan saat ini, dan mulai mengalihkan perhatiannya ke dinasti. Dia mencurigai setiap pahlawan yang membantunya melawan dunia, termasuk kakekku yang paling banyak membantunya di masa lalu. Karena itu, mata Han Miaoyi bahkan lebih dingin, bahkan dengan niat membunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Yuan telah menggunakan berbagai metode untuk mengurangi kekuatan kakekku, secara bertahap meminggirkan kakekku. Han Miaoyi berkata, kakekku pada awalnya tidak ingin bertarung dengannya, dan dia tidak mau tidak ada tanggapan terhadap hal ini, saya hanya ingin bisnis seperti biasa. Yuan menjadi semakin berlebihan. Dia berpikir bahwa memotong tenaga saja tidak cukup, dan bahkan mulai membahayakan nyawa kakekku dengan cara apapun. Saat ini, jika kakekku menyerah lagi,
menunggunya akan menjadi jalan buntu. Kata Han Miaoyi, nadanya sangat dingin. Dia memandang Fang Yu dan berkata, Tuan Sina, apakah itu Anda atau suku berjasa lainnya? Anda seharusnya dapat merasakan bahwa Raja Yuan telah berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Idenya adalah untuk menghilangkan semua ancaman dan menghilangkan semua ancaman sepenuhnya. Kendalikan seluruh dinasti Genji di tangannya. Jika kakekku jatuh, pisau dagingnya akan segera jatuh ke kepala kalian klan besar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kata-kata ini, ayahku seharusnya sudah melakukannya berkata kepadamu ketika Sinan bertemu dengan ayahku sebelumnya, dan aku akan mengulanginya lagi, hanya untuk memberitahu Sinan sikap keluarga kita yang sederhana. Kuharap Sinan tidak keberatan. Mata Fang Yu berkedip. Menurut apa yang Yu Tianhai katakan sebelumnya, semua orang di dinasti tahu bahwa hubungan antara Raja Yuan dan Taixi tidak begitu baik dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Han Miaoyi, saya menyadari bahwa hubungan antara Yuan Wang dan Taixi tidak bisa disebut tidak terlalu baik, tetapi telah mencapai titik di mana hubungan itu tidak dapat ditoleransi. Maksud Han Miaoyi sangat jelas, yaitu dia ingin Sinan memimpin klan Sinan, bergabung dengan keluarga Han di mana Taixi berada untuk melawan Yuan Wang. Dan dari perkataan Han Miaoyi kita juga bisa tahu, Sinan Zeng memang punya kecenderungan seperti itu sebelumnya. Klan Sinan ingin memberontak. Ini menarik, pikir Fang Yu. Hal-hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun mendengarkan keseruan Sinan Zeng kini sepertinya cukup menarik. Saya sepenuhnya mendukung ide dan praktik keluarga Han Anda, kata Fang Yu. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Miaoyi sangat gembira. Faktanya, mereka diam-diam telah menghubungi beberapa anggota suku yang berjasa, dan belum mendapat jawaban yang jelas dari satupun dari mereka. Bagaimanapun, dibutuhkan keberanian besar untuk melawan Yuan Wang. Jika Anda mencoba memberontak terhadap hal semacam ini, Anda harus berhasil. Jika gagal, Anda akan membawa kematian seluruh keluarga. Tidak ada kata menyerah. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak puas dengan tindakan Raja Yuan dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada klan besar yang berani menyetujui permintaan aliansi keluarga Han. Oleh karena itu, hingga saat ini, rencana pemberontakan keluarga Han tidak dapat dilaksanakan. Han Miaoyi tidak menyangka akan bertemu Sinan Zeng di acara seperti pesta kebun hari ini, apalagi Sinan Zeng akan langsung mendukung pernyataannya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Han telah menemukan sekutu. Sekutu pertama, ini adalah hal yang sangat krusial. Begitu klan besar bersedia bergabung dengan keluarga Han, semakin banyak klan besar yang bersedia bergabung di masa depan. Tuan Sinan, gadis kecil itu berterima kasih menggantikan keluarga Han. Han Miaoyi berkata dengan gembira. Fang Yu hanya mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa terbiasa dengan karakter Raja Yuan. Siapapun yang mengenal saya dengan baik tahu bahwa saya selalu membenci kejahatan. Di dalam kota utama klan Sinan, setelah mengetahui lentera langit Sinan Zeng hancur, seluruh keluarga berada dalam kekacauan. Sementara sang patriark, Sinan Jiaoyang, masih mundur, Sinan Zeng baru-baru ini disamakan dengan status penjabat patriark. Dia mengalami kecelakaan, sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak terpikirkan oleh seluruh klan Sinan. Kemana kakak laki-laki itu pergi hari ini? Kemana dia pergi? Adik laki-laki Sinan Zeng, sambungan langsung generasi ketiga. Mata Sinan Yuan merah padam, dan dia sangat marah di lobi, terus-menerus memukuli meja. Banyak orang yang berkumpul tidak berani berbicara, tetapi wajah mereka pucat. Tuan Sinan baru-baru ini. Mantan kroni Sinan Zeng saling melirik, berjalan keluar, dan menceritakan semua tentang Fang Yu, cabang kota kuno Datong, dan seterusnya. Dengan kata lain, dia pergi ke kota kerajaan hari ini untuk bertemu dengan Yu Tianhai sebagai penjaga kota kerajaan. Kakak laki-laki Sinan Ming bertanya dengan suara yang dalam. Ya, seorang teman dekat menjawab, segera kirim bawahanmu ke penjaga kota kerajaan untuk mencari keberadaan mereka. Apapun yang terjadi, setidaknya kita harus tahu. Apakah itu hidup atau mati, kita harus menemuinya. Kata Sinan Ming dengan urat di dahinya. Selain itu, beritahu seluruh keluarga bahwa mereka telah memasuki keadaan darurat, dan semua keturunan langsung akan segera kembali ke klan, dan masalah ini tidak boleh disebarkan. Kami akan menyelidikinya dengan jelas sebelum kami mengatakannya. Sinan Ming memesan lagi. Segera, klan Sinan mengirimkan tim yang terdiri dari ratusan bawahan, dipimpin oleh Sinan, ke Wangcheng. Situasi ini jarang terjadi.
Penjaga di gerbang kota raja sedikit panik dan langsung menghentikan tim Sinan Yuan. Di mana Yu Tianhai? Apakah adikku Sinan Zeng bersamanya? Katakan padaku. Sinan Yuan sedikit tidak rasional, meraih kapten penjaga dan bertanya. Yu, Komandan Yu, saya tidak tahu, jawab kapten penjaga dengan wajah pucat. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Sinan melampiaskan amarahnya dan melemparkan kapten penjaga itu ke tanah. Ledakan. Ada ledakan di tanah, dan kapten penjaga mengeluarkan seteguk darah. Di Tianzong Yuan, Sinan Hu akhirnya memulihkan emosinya, kembali ke kelompok muda yang kuat dan berkuasa, dan terus berbicara dan tertawa. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat tangannya, sepotong safir berkilauan di tangannya muncul. Sinan Hu menghancurkan safir itu hingga berkeping-keping. Kemudian, sebuah suara terdengar. Bentak, Sinan Hu menamparkan meja dan tiba-tiba berdiri. Banyak pejabat muda yang berada di meja bersamanya terkejut dengan tindakannya dan memandangnya bersama. Mata Sinan Hu melebar, melihat ke depan, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Harimau muda, ada apa? Iya, kenapa kaget? Apa yang kamu lakukan? Aku terkejut olehmu. Banyak pria dan wanita di meja bertanya sambil berkicau. Sinan Hu tidak berbicara, tetapi melihat ke tempat yang ditinggalkan Fang Yu dan Han Miaoyi sebelumnya. Dia baru saja menerima berita. Kartu lentera langit paman keduanya Sinan Zeng rusak. Sinan Ming meminta mereka segera kembali ke klan besar. Apa arti dari tanda lentera langit yang rusak? Artinya Sinan kemungkinan besar mati. Dan kartu lentera langit rusak, dan beberapa waktu telah berlalu. Tapi paman kedua, jelas muncul di hadapannya sekarang dan memarahinya. Ini. Paman kedua barusan bukanlah paman kedua yang sebenarnya. Tidak ada kecelakaan di Tianzong Yuan, dan karakter paman kedua. Jantung Sinan Hu melonjak. Dia hampir yakin bahwa dia bukanlah Sinan Zeng asli yang baru saja muncul di hadapannya. Jadi, ketika Sinan Zeng sudah meninggal, siapa yang akan meminjam identitas Sinan Zeng untuk masuk ke Tianzong Yuan? Pembunuh yang membunuh Sinan Zeng. Seluruh tubuh Sinan Hu gemetar, dengan keringat dingin di dahinya. Hari ini, dia benar-benar menemui semua kesialan. Apa yang terjadi, Sao Hu? Orang-orang di sekitarnya melirik dengan ragu. Masalah ini tidak bisa disebarluaskan. Sinan Hu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera melangkah mundur dan berjalan menuju sudut tanpa siapapun. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan liontin giok lain untuk memberitahu para tetua di keluarga. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Sinan Zeng. Tapi sekarang, dia harus melaporkan hal ini kepada keluarga. Tianzong Yuan, di dalam hutan hijau. Fang Yu dan Han Miaoyi terus bergerak maju. Ketika keduanya berbicara, Han Miaoyi tertawa kecil dari waktu ke waktu. Jelas sekali, suasana hatinya sedang bagus. Tuan Sinan, saya tidak menyangka Anda memiliki karakter yang lucu. Han Miaoyi melihat ke Sinan Zeng di depannya dan berkata. Benar-benar, Fang Yu bertanya, saya tidak menyadarinya. Dalam percakapan sebelumnya, Han Miaoyi pada dasarnya menganggap klan Sinan sebagai sekutu, dan menginformasikan banyak detail rencana pemberontakan spesifik. Fang Yu terus mendengarkan dan mengangguk setuju. Lakukan apapun yang kamu mau, itu tidak masalah baginya. Klan Sinan dapat memiliki patriark yang tercerahkan seperti Anda, dan pasti akan berkembang lebih baik di masa depan. Han Miaoyi berkata lagi, sebenarnya, aku selalu punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan sedikit menyipitkan matanya. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja, Sinan, kita adalah sekutu sekarang. Han Miaoyi tersenyum. Apakah kamu, klan surgawi? Fang Yu menatap Han Miaoyi dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Han Miaoyi jelas menunjukkan sedikit kepanikan. Setelah itu, dia memaksakan senyum dan bertanya, mengapa Guru Sinan mengatakan ini? Bagaimana mungkin gadis kecil itu bukan klan surgawi? Benar-benar, Fang Yu berkata sambil melihat garis-garis di wajah dan leher Han Miaoyi. Garis-garismu, tidak normal. Ekspresi Han Miaoyi telah berubah secara signifikan. Dia memandang Fang Yu dan mundur selangkah. Tianzong Yuan, bajingan yang menyamar sebagai saudara itu ada di Tianzong Yuan. Kita akan lewat sekarang. Sinan Yuan memimpin sekelompok besar bawahannya ke kota kerajaan. Faktanya, perilaku mereka telah melanggar aturan kota kerajaan.
Tapi saat ini, Si Nanyuan tidak bisa mendengar apapun. Dia hanya perlu menemukan Sinan Zeng, dan dia hanya ingin menghancurkan si pembunuh menjadi beberapa bagian. Desir, sekelompok besar anggota suku Sinan dengan cepat menyeberang jalan dan tiba di Tianzongyuan. Sesampainya di gerbang Tianzongyuan, pasukan penjaga di depan gerbang Tianzongyuan tempat diadakannya pesta kebun sangatlah kuat. Si Nanyuan dihentikan. Sinan di dalamnya palsu, penyamaran. Aku ingin melihatnya. Aku ingin membunuhnya. Si Nanyuan meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata ini, wajah banyak penjaga di gerbang berubah. Sinan yang memasuki taman sebelumnya adalah palsu. Jika ada hal seperti itu masalah besar. Kelompok penjaga ini langsung panik dan menghubungi penjaga di Taman Tianzong. Tianzongyuan, jauh di dalam hutan bambu. Melihat Han Miaoyi mundur, Fang Yu maju selangkah lagi, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, kamu benar-benar bukan ras surgawi. Wajah Han Miaoyi sedikit pucat, dia melihat ke arah Fang Yu yang datang, menggigit bibirnya, dan berkata, Tuan Sinan, saya tidak tahu mengapa kamu. Sebelum dia selesai berbicara, cincin di sebelah kirinya tiba-tiba berkedip. Han Miaoyi tertegun sejenak, lalu mendengar suara cemas. Wajahnya berubah drastis. Han Miaoyi mengangkat matanya, menatap Fang Yu, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan takjub, kamu, bukan Sinan Zeng, saya ketahuan begitu cepat. Namun, ini memang sudah waktunya. Fang Yu tersenyum sedikit, menghilangkan penyamaran dari tubuhnya, dan mengembalikan penampilan aslinya. Mata indah Han Miaoyi terbuka lebar, menatap Fang Yu dengan tidak percaya. Ternyata pria di depannya, sama sekali bukan Sinan Zeng. Lalu dia mengatakan banyak hal sebelumnya dan mendapat begitu banyak janji, semuanya sia-sia. Lupakan saja, kata-kata yang dia ucapkan semuanya tentang pengkhianatan, tentang rahasia menggulingkan dinasti Genji. Jika kata-kata ini tersebar, akibatnya akan menjadi bencana. Bagaimana kabarnya? Mengapa Sinan Zeng? Cincin di jari Han Miaoyi masih berkedip, dan penjaga di luar masih menceritakan situasinya. Lentera langit Sinan Zeng hancur dan dia sudah mati. Orang yang berpura-pura menjadi Sinan Zeng adalah manusia, dan juga seorang pembunuh. Dengan kata lain, yang berdiri di depan mata Han Miaoyi saat ini, adalah umat manusia yang membunuh Sinan Zeng. Hati Han Miaoyi terguncang, dan dia terus bergerak mundur. Dia merasakan bahayanya datang. Saat ini, dia adalah satu-satunya di antara hutan hijau ini, dan tidak ada pasukan penyelamat lainnya. Umat manusia di depannya, karena dapat membunuh Sinan Zeng, itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lemah. Setidaknya, jelas tidak lebih lemah dari dia. Hati Han Miaoyi bergetar, tetapi otaknya tetap terjaga, memikirkan tindakan pencegahan. Sepertinya klan Sinan telah datang ke pintu, kalau tidak aku tidak akan ketahuan. Fang Yu berkata dengan ringan. Han Miaoyi memandang Fang Yu, menggigit bibirnya, dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kematian Sinan Zeng tidak ada hubungannya dengan kedatanganku ke sini. Tentu saja, aku harus berterima kasih karena telah memberiku begitu banyak rahasia tentang dinasti Genji. Fang Yu tersenyum, dan sekarang, aku masih peduli dengan pertanyaanku. Kamu bukan ras surgawi, kamu berasal dari ras apa? Fang Yu memandang Han Miaoyi, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Saat ini, garis-garis di wajah dan leher Han Miaoyi terlihat sebagai penyamaran. Dengan kata lain, garis-garis tersebut sebenarnya tidak ada. Hati Han Miaoyi bergetar saat dia menyentuh pupil emas Fang Yu. Aku bukan klan surgawi. Pada saat ini, Han Miaoyi merasakan ancaman hidup dan mati, dan dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur untuk menunda waktu. Balapan apa? Fang Yu bertanya. Aku menyukaimu, ras manusia. Han Miaoyi menjawab dengan wajah pucat. Teran. Fang Yu tertegun sejenak. Saat ini, Han Miaoyi berinisiatif melepas kamuflase, dan garis-garis di wajah dan lehernya perlahan menghilang. Ciri-ciri yang dimiliki langit dihilangkan sama sekali. Saat ini, Han Miaoyi benar-benar terlihat seperti gadis manusia. Namun aura di tubuhnya masih sangat istimewa. Dengan kata lain, kamu bukan cucu Taisi. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Petik 2. Tidak, Han Miaoyi menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada kelompok etnis di benua Yunyu yang dapat menghargai ras manusia, jadi sebagai pemimpin tertinggi dari ras surgawi,
Anda juga harus meremehkan ras manusia. Mengapa Anda menerima ras manusia sebagai cucu dan memberinya begitu banyak sumber daya dan status setinggi itu? Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya beruntung. Han Miaoyi berkata dengan lembut, jika bukan karena kakek yang menerimanya, aku akan mati kedinginan di jalan. Kakekmu, yaitu Grandmaster Dinasti, dia tidak menolak umat manusia. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Kakek berbeda dari ras surgawi lainnya. Dia sama sekali tidak meremehkan latar belakangku. Dia berpikir bahwa semua ras di dunia ini setara, kata Han Miaoyi dengan hormat di matanya. Dunia ini setara, lalu dia benar-benar punya pola. Fang Yu mengangkat alisnya. Karakter kakek tidak dapat disangkal di dunia, tetapi Yang Mulia Raja Yuan ingin mengambil nyawanya. Inilah sebabnya keluarga Han kami tidak bisa menyerah lagi, kata Han Miaoyi. Itu, Fang Yu masih ingin berbicara. Desir-desir. Pada saat ini, tiba-tiba ada hembusan udara di luar. Mata Han Miaoyi bergerak. Aku bergegas masuk begitu cepat. Bukankah itu berarti kamu tidak bisa terbang ke langit sesuka hati di kota raja? Mengapa tidak ada batasan untuk sampai ke sini? Fang Yu bertanya. Mata Han Miaoyi penuh kewaspadaan, dan dia terus bergerak mundur sambil melepaskan kekuatan perinya sendiri. Fang Yu tidak peduli dengan gerakan Han Miaoyi. Dia hanya melihat ke depan. Desir-desir. Setelah beberapa saat, ratusan penjaga berbaju besi muncul di depan Fang Yu, mengelilinginya lapis demi lapis. Han Miaoyi telah mundur keluar pengepungan penjaga, yang relatif aman. Dia menatap Fang Yu dalam lingkaran yang dilingkari lagi, matanya rumit. Di satu sisi, karena ditipu, ia masih menyimpan banyak amarah di hatinya. Namun di sisi lain, Fang Yu adalah seorang individu, dan dia sangat peduli. Ras manusia yang sama, harus saling membantu. Tapi kejahatan Fang Yu tidak mungkin diubah. Membunuh Sinan Zeng. Siapa Sinan? Inti dari generasi ketiga klan Sinan, patriark masa depan. Ketika anggota inti tersebut terbunuh, kemarahan klan Sinan pasti akan berkobar, dan mereka tidak sabar untuk menggagalkan tulang-tulang Fang Yu. Siapa yang berani menghalanginya, atau ingin mempertahankan Fang Yu, harus menanggung amarah klan Sinan bersama-sama. Pada saat ini, banyak penjaga memandang Fang Yu dengan waspada, dan menghunus pedang panjang di tangan mereka, semuanya menghadap Fang Yu. Desir, terdengar suara siulan lagi di langit. Setelah beberapa saat, tim lain tiba. Mereka tidak mengenakan baju besi penjaga gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang berseragam jubah biru dan ungu. Klan surgawi laki-laki berkepala memiliki mata merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh dan kebencian. Mereka jatuh ke udara, di depan sekelompok penjaga. Sinan Yuan dan elit klan Sinan lah yang dipimpinnya. Fang Yu memandang Sinan Yuan, matanya sedikit bergerak. Sinan Yuan menatap Fang Yu, tidak bisa mengatur napasnya dengan lancar, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan pada saudaraku? Di mana saudaraku? Ah, di mana dia? Kamu tidak tahu di mana dia meninggal." Fang Yu mengangkat alisnya, tetapi tidak ada gunanya mengetahuinya. Dia telah berubah menjadi abu terbang, tidak ada tulang yang tersisa, kamu tidak dapat menemukannya. Ah, mendengar jawaban ini, Sinan Yuan pingsan total dan meraung histeris ke langit. Niat membunuh padanya telah dilepaskan sepenuhnya. Ledakan, Xianli meledak dari tubuhnya, basis budidaya awal dari bumi abadi. Suku manusia, suku sialan. Sinan Yuan mengeluarkan semburan darah ke seluruh tubuhnya, dengan aura yang mengerikan. Namun di sampingnya, sekelompok anggota klan Sinan membiru. Menurut perintah Sinan Ming, setelah mereka menemukan Fang Yu, mereka seharusnya memberitahu keluarga dan menunggu dukungan yang lebih kuat dari keluarga sebelum datang, daripada datang langsung untuk melawan Fang Yu. Tahukah Anda, Fang Yu baru saja membunuh Sinan Zeng. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya kemungkinan besar lebih tinggi daripada Sinan Zeng. Meskipun Sinan Yuan juga memiliki basis budidaya bumi abadi, dia sama sekali tidak sebaik Sinan Zeng. Pada saat ini, sulit untuk menguasai amarah, dan bahkan mungkin saja mengalami bahaya yang sama. Namun, Sinan Yuan telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan tidak dapat mendengar kata-kata yang menghalangi. Dia hanya ingin membalaskan dendam saudaranya, Sinan Zeng. Tidak ada yang berani berbicara saat ini. Matilah aku, Sinan Yuan meraung, dan Xianli meledak secara menyeluruh. Saya mendengar bahwa Anda tidak dapat melepaskan basis budidaya di atas bumi abadi di kota kerajaan,
mengapa Anda begitu berani? Fang Yu memandang Si Nanyuan dan mengajukan pertanyaan. Si Nanyuan benar-benar marah dan tidak bisa mendengar kata-kata Fang Yu sama sekali. Dia meraung dengan liar, dan Xianli meledak tak terkendali. Basis budidaya alam abadi bumi sangat kuat, mengguncang para penjaga dan orang-orang di sekitarnya. Banyak penjaga, termasuk Han Miaoyi, semuanya memandang Si Nanyuan dengan mata terkejut. Jika pribumi benar-benar gila, konsekuensinya pasti sangat serius. Umat manusia itu, sepertinya diledakkan sampai mati. Ah, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan tulang dan abumu. Si Nanyuan meraung, telapak tangannya keluar, memadatkan kekuatan abadi yang kejam. Memanggil. Pada saat ini, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, yang langsung menyala, seperti panah emas. Dengan suara lembut, tidak ada seorang pun di depan mata Si Nanyuan, tapi hawa dingin datang dari belakang. Otak Si Nanyuan sudah dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian, dan dia kehilangan kemampuan aslinya untuk membedakan dan berpikir. Akibatnya, reaksinya melambat. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, memotong telapak tangannya, dan memotongnya di leher Si Nanyuan. Retakan, terdengar suara keras. Engah, banyak darah mengalir dari mulut Si Nanyuan, dan dia mendengus menyakitkan. Tapi dia masih meraung liar, ingin berbalik untuk melawan Fang Yu. Di saat yang sama, Xianli di tubuhnya dengan cepat memperbaiki tulang lehernya. Tapi saat ini, tangan Fang Yu bersinar putih. Pedang giok putih tiba-tiba muncul. Retakan, sebuah pedang langsung berpindah dari leher Sinan. Di mata Si Nanyuan, hanya cahaya pedang yang menyala di depannya, dan seluruh tubuhnya kaku. Wow, setelah pedang itu dipotong, Fang Yu segera menyingkirkan pedang Dewa Giok Putih itu, tanpa membiarkannya menyerap terlalu banyak darah. Retakan, Si Nanyuan berdiri di tempatnya, terhuyung ke depan. Matanya terbuka lebar, kebencian, niat membunuh, dan kepanikan masih terlihat di matanya. Bahkan dari kejauhan terlihat jelas ada noda darah di lehernya. Setelah Fang Yu menyingkirkan pedang giok putih, dia meluruskan kerah bajunya. Kemudian, dia maju selangkah, mengulurkan tangannya, dan meraih kepala Si Nanyuan. Tidak menggunakan kekuatan apapun, Si Nanyuan berpisah. Bising, sejumlah besar darah muncrat. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan kaki kanannya tiba-tiba terangkat. Ledakan, terjadi ledakan keras. Tubuh Si Nanyuan yang tanpa kepala hancur berkeping-keping oleh tendangan ini. Ledakan, tubuh Si Nanyuan hancur, dan hanya satu kepala yang masih berada di tangan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, ada keheningan di sekitar. Para penjaga Tianzong Yuan, termasuk Han Miaoyi, sangat terkejut dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak dapat berbicara. Dan kelompok bawahan yang dibawa Si Nanyuan, bahkan lebih tidak percaya. Si Nanyuan, yang dibudidayakan sebagai bumi abadi, mati begitu saja. Mereka mengira pertempuran baru saja dimulai. Saya tidak memikirkannya, tapi semuanya sudah berakhir. Dalam beberapa detik, kepala Si Nanyuan yang marah dipenggal oleh Fang Yu, dan tubuhnya hancur. Sudah mati tidak bisa mati lagi. Ini. Para elit dari klan Sinan tidak berdarah, tubuh mereka gemetar. Mereka tidak percaya ini benar. Sinan Zeng, Si Nanyuan, inti generasi ketiga dari dua klan Sinan telah mati satu demi satu. Semuanya mati di tangan umat manusia yang sama. Terlebih lagi, dia masih mati di kota kerajaan. Fakta ini terasa ilusi tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya. Namun faktanya adalah fakta. Apalagi saat Si Nanyuan terbunuh seketika, mereka masih ada di sana untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, orang-orang ini semuanya ketakutan dan bodoh. Adapun penjaga di Tianzong Yuan, mereka sebenarnya dikirim oleh Taixi untuk menjaga ketertiban. Pada saat ini, mereka secara alami kaku dan pucat. Mengapa datang dan memberikan kepala satu per satu? Kudengar ada makhluk surgawi di keluargamu, jadi cepatlah dan kirimkan makhluk surgawi itu keluar. Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan api kemasan. Ledakan, nyala api lewat, membakar kepala Si Nanyuan menjadi abu. Pada titik ini, Si Nanyuan dan saudaranya, Sinan Zeng, berakhir dengan cara yang sama. Mereka mati total, tanpa tulang. Fang Yu berjalan maju. Elit klan Sinan di depan, serta para penjaga, semuanya mengubah wajah mereka dan mundur. Bahaya, bahaya ekstrim. Umat manusia di depan mereka lebih menakutkan dari lawan manapun yang pernah mereka temui.
Keberadaan yang dapat membunuh bumi abadi secara instan, kekuatannya sangat menakutkan. Tidak ada lagi yang akan muncul dan bertarung denganku. Fang Yu bertanya, mengamati sekeliling. Tidak ada yang berani berbicara, tetapi gemetar, menatap Fang Yu dengan ngeri. Sepertinya tidak ada yang berani muncul. Fang Yu tersenyum dan memandang Han Miaoyi di belakang banyak penjaga. Keluarga Sinan, di dalam rumah keluarga. Brengsek, di atas meja, kartu lentera langit di langkah ketiga, hancur lagi. Sinan Yuan, sudah mati. Berita ini segera sampai ke telinga Sinan Ming. Boom, boom, Sinan Ming menengadah ke langit dan berteriak, menghancurkan segala sesuatu yang terlihat di depannya. Dia berdarah dan menangis, dahinya dipenuhi urat biru, dan kesedihan yang luar biasa membuatnya muntah darah. Hanya dalam satu hari, dia kehilangan dua saudara kandungnya silih berganti, saudara. Ini adalah situasi yang tidak pernah dia impikan. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Itu hanya ras manusia belaka. Kenapa dia harus pergi ke kota kerajaan untuk menjadi liar? Kenapa dia bisa membunuh Sinan Zeng dan Sinan Yuan terus-menerus? Sinan Ming tidak dapat memahaminya. Paman Sanyei, kumohon. Setelah kesedihan berlalu, Sinan Ming memulihkan sedikit ketenangannya, bergegas keluar rumah dan terbang menuju daerah pegunungan terdalam di kota utama Marga Sinan. Tianzong Yuan, di dalam hutan hijau. Han Miaoyi berdiri di depan Fang Yu lagi. Tapi kali ini, dia tidak sukarela, tapi dipaksa. Wajah Han Miaoyi menjadi pucat, melihat Fang Yu di depannya, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang dulu. Di sekitar, para penjaga masih mengawasi dengan cermat, dan mereka sangat gugup. Han Miaoyi adalah wanita tertua dari keluarga Han, kepala keluarga Han, yang juga merupakan permata di telapak tangan Han Dingtian, Taisi saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Han Miaoyi, mereka juga tidak akan bisa bertahan. Tapi sekarang, jika mereka terburu-buru, mereka juga tidak bisa hidup. Oleh karena itu, saya hanya bisa berada di samping, mengawasi Han Miaoyi sepanjang waktu. Kita bisa bekerja sama, kita bisa bergabung bersama. Setelah mata Han Miaoyi berkedip, dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan berani. Bergandengan tangan, Fang Yu bertanya sambil tersenyum, bagaimana cara bergabung? Kamu membunuh anggota inti klan berjasa di kota kerajaan. Ini adalah kejahatan besar. Han Miaoyi memaksakan ketenangannya dan berkata, bahkan jika itu hanya untuk menjaga martabat dinasti Genji, Raja Yuan akan melakukannya tidak membiarkanmu pergi. Dengan kata lain, kamu harus menghadapi kemarahan Raja Yuan mulai sekarang. Kalau begitu, kita adalah sekutu di front yang sama. Saat mengatakan ini, Han Miaoyi menyalakan manik itu lagi, mengisolasi suara dan nafas dari dalam dan luar. Setelah berbicara, Han Miaoyi mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan berani, seolah menunggu jawaban. Kamu benar, sekutu dengan tujuan yang sama. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi, aku tidak butuh sekutu. Ekspresi Han Miaoyi berubah, dan dia bertanya, kenapa? Karena cepat atau lambat kamu harus berurusan dengan Raja Yuan. Ya, tapi aku cukup berurusan dengan Raja Yuan. Apa yang kamu ingin sekutumu lakukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bantu aku bersorak di samping. Mata Han Miaoyi berkilat kaget, dan dia terdiam sejenak, dan bertanya, kamu begitu percaya diri. Akankah kamu mampu mengalahkan Raja Yuan? Selain menjadi kuat, Raja Yuan juga dapat memerintahkan semua pembangkit tenaga listrik di dunia untuk menyerangmu secara berkelompok, dan pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di alam surgawi. Sebelum dia selesai berbicara, Han Miaoyi mengambil inisiatif untuk menutup mulutnya ketika dia bertemu dengan mata Fang Yu. Karena dia melihat senyuman di mata Fang Yu. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa pertanyaan yang dia ajukan tidak ada artinya. Apakah Fang Yu percaya diri menghadapi Yuan Wang? Tentu saja, jika tidak, bagaimana dia berani memasuki kota kerajaan sendirian dan membunuh Sinan Zeng dan Sinan Yuan di depan umum satu demi satu? Orang kuat seperti itu harus sangat percaya diri. Aku ingin tahu, namamu, kata Han Miaoyi. Fang Yu, jawab Fang Yu. Daerah pegunungan di kedalaman klan Sinan. Ledakan, setelah Sinan Ming bergegas ke dalamnya, dalam waktu 1/4 jam, aura yang sangat kuat meledak di daerah pegunungan. Nafas ini sudah tidak asing lagi bagi anggota Marga Sinan.
Itu adalah paman mereka, tetapi juga kepala keluarga dari klan Sinan, nafas Sinan Dao. Ledakan. Setelah beberapa saat, nafas lainnya meledak. Itu San Ye, nafas Sinan Yong. Dua peringkat tertinggi klan Sinan yang telah lama mundur pecah bersama. Bisa dibayangkan betapa kuatnya amarah di hati mereka. Keciut. Kedua sosok itu berubah menjadi Chang Hong dan terbang keluar pegunungan. Mereka sampai di rumah tersebut dan turun di depan balai leluhur marga Sinan, yaitu balai tempat diletakkannya lampion. Sinan Dao mengenakan pakaian biru, dengan rambut panjang berkibar, tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi, dan matanya seperti kilat, yang dapat menembus hati orang lain. Sinanyong mengenakan pakaian hitam, wajahnya dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh energi seperti kantong awan putih. Ini adalah dua pembangkit tenaga listrik teratas dari klan Sinan, dan mereka juga merupakan dasar bagi klan Sinan untuk berdiri di antara banyak klan yang berjasa. Sebuah keluarga besar, dua dewa. Pada saat ini, seluruh anggota langsung klan Sinan telah dipanggil ke lobi ini. Mereka berlutut, memandang kedua dewa itu dengan mata saleh dan menakjubkan. Memang bisa dikatakan Sinan Dao dan Sinan Yong adalah langit dan bumi marga Sinan. Tanpa keduanya, status marga Sinan akan anjlok. Sekarang, setelah sekian lama mundur, keduanya pergi bersama. Ketika Sinan Zeng dan Sinan Yuan dibunuh satu demi satu, mereka pergi dengan marah. Banyak anggota inti klan besar memiliki kegembiraan dan harapan di hati mereka. Menurut pendapat mereka, orang kuat yang dapat melintasi alam surgawi abadi dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas ketika melihat seluruh benua. Yunyu, pada saat ini, ada keheningan di aula. Baik Sinan Dao maupun Sinan Yong melihat ke meja di lobi. Pada anak tangga ketiga di atas meja, dua buah lentera langit pecah. Puing-puing masih berjatuhan di tangga lainnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi mata mereka sangat dingin dan tajam. Sinan Zeng adalah junior paling menjanjikan dari keduanya. Ketika saatnya tiba, dia dapat mengambil alih sebagai kepala keluarga dan kepala keluarga. Namun, dia meninggal secara tak terduga. Apalagi dia mati di tangan umat manusia. Binatang jahat kelas 10. Ini memalukan. Cukup memalukan untuk membekas seluruh sejarah Sinan. Sinan Dao memandang Sinan Yong, matanya berkedip-kedip. Sinan Yong menggelengkan kepalanya. Meski tidak ada komunikasi verbal di antara keduanya, satu pandangan dapat mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Pertukaran ini, berarti Sinan Zeng dan Sinan Yuan yang mati tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Sinan Dao mengangkat telapak tangan kanannya. Kakak, kartu lentera langit Sinan Zeng dan Sinan Yuan yang hancur dikondensasi kembali menjadi kelengkapan di udara. Namun, tidak ada cahaya yang bersinar di sana. Hal ini juga melambangkan bahwa kehidupan Sinan Zeng dan Sinan Yuan memang telah berakhir. Setelah kedua lentera langit disusun kembali, mereka kembali ke langkah ketiga. Setelah itu, Sinan Dao dan Sinan Yong berbalik dan melihat ke arah Wang Cheng. Paman, Sanye, tolong ambil tindakan. Wajah Sinan Ming berlumuran darah dan air mata, dia berlutut di tanah dan menangis. Sinan Dao menatap tajam, dan berkata, bangun, hapus air matamu, dan tunggu bersamaku, ke kota raja. Sinan Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan Sinan. Wajah anggota sambungan langsung lainnya berubah. Pergi ke kota kerajaan dalam pertempuran sebesar itu benarkah tidak akan melanggar hukum dan peraturan kota kerajaan? Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menemukan cara agar Fang Yu meninggalkan kota sebelum melakukan apapun. Saya pribadi akan meminta instruksi yang mulia, dan yang mulia tidak akan marah kepada saya, kata Sinan. Mendengar kalimat ini, banyak anggota sambungan langsung yang merasa lega. Sinan Dao adalah salah satu prestasi paling awal yang mengikuti Raja Yuan untuk berperang demi dunia, dan kata-katanya sangat berpengaruh pada Raja Yuan. Ayo berangkat sekarang, hari ini, hukum hewan klan manusia itu, dan aku menunggu seluruh klan manusia dalam klan Yuan membayar harga yang mahal untuk hewan klan manusia ini. Kata Sinan dengan mata dingin dan suara dingin. Wow, setelah berbicara, sosoknya terbang menuju ke arah kota kerajaan. Wow, Sinan Yong mengikuti di belakangnya. Dan anggota langsung tersebut, di bawah kepemimpinan Sinan Ming, juga segera mengikuti. Anggota langsung dari seluruh klan Sinan berangkat dengan perkasa, menuju kota kerajaan. Ini adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Pusat kota kerajaan, sumber istana kerajaan, berada di dalam Jingxinsai.
Sosok tegap dan berbadan besar menghadap ke dinding kosong, tak bergerak. Setelah beberapa saat, sekelompok cahaya melintas dan muncul di belakang sosok ini. Kelompok cahaya itu terus berkedip. Jalan Sinan, sosok di depan tidak menoleh, tapi mengeluarkan suara yang sangat agung. Dia, sayangnya, biarkan dia pergi. Suara laki-laki ini tidak memiliki emosi, hanya rasa penindasan yang tiada habisnya. Setelah mendapat respon, cahayanya dengan cepat memudar. Dan di depan sosok itu, dinding kosong itu perlahan berubah menjadi cermin. Di cermin, wajah penuh garis rumit terpantul. Saat ini, dia masih menutup matanya. Setelah cahayanya menghilang, mata perlahan terbuka, memperlihatkan bola mata yang tembus cahaya. Pupil matanya tampak tidak bertuhan, tetapi mengandung kedalaman yang menakutkan dan menyesakkan seperti lubang hitam. Manusia, masuk ke kota raja untuk membunuh klan surgawi. Nada bicara Yuan Wang masih acuh tak acuh, dan garis-garis rumit di wajahnya bersinar. Gerbang kota raja. Sinan Dao dan Sinan Yong membawa lebih dari 200 anggota keluarga langsung dan jatuh dari langit. Bas! Hantu tanda emas mengembun di depan Sinan Dao dan melintas di mata semua penjaga dan orang yang lewat. Ini, Yuan Wangling, perintah Raja Sumber adalah token yang hanya dapat diperoleh dengan izin dari Dewa Raja Sumber. Ini melambangkan kekuatan tertinggi, setelah dihadirkan, apapun yang ingin Anda lakukan, Anda tidak dapat menghentikannya. Setelah melewati 3 penghalang kota kerajaan, Sinan Dao dan Sinan Yong melihat ke arah posisi Tianzong Yuan. Sinan Dao mengangkat telapak tangan kirinya. Hukum ruang angkasa berhasil. Pemandangan di sekitarnya berubah seketika. Sinan Dao dan Sinan Yong, serta lebih dari 200 anggota langsung di belakang mereka, langsung berpindah dari gerbang kota ke Tianzong Yuan. Fang Yu, keluarlah untuk memimpin kematian. Setelah tiba di Tianzong Yuan, Sinan Yong, yang telah lama terdiam, berbicara langsung dengan kekuatan abadi, suaranya mengguncang langit. Ledakan. Xianli mengejutkan dunia, dan suaranya seperti guntur, menutupi seluruh Tianzong Yuan. Tubuh para pejabat muda yang belum sempat mengungsi dari Taman Tianzong tiba-tiba bergetar, dan kemudian merasakan tekanan spiritual yang menakutkan, lutut mereka melunak, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Keagungan para dewa sungguh menakutkan. Ini, apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Aku tidak tahu. Tiba-tiba sejumlah besar penjaga bergegas ke kedalaman Taman Surgawi. Sekarang ini. Ini adalah kota kerajaan, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sebagian besar para pejabat muda di taman merasa kosong dan bingung. Di saat yang sama, penuh ketakutan dan kecemasan. Karena pada saat ini, tekanan spiritual antara langit dan bumi terlalu kuat, dan seseorang dapat merasakan kemarahan yang mengerikan dan aura pembunuh yang terkandung di dalamnya. Bagi para pejabat muda ini, seluruh dinasti Genji, istana kerajaan adalah tempat teraman. Perkelahian dan perkelahian mungkin terjadi di kota manapun, tetapi tidak mungkin terjadi di kota raja. Ini adalah kawasan inti dari seluruh dinasti Genji, dan istana Genji ada di dekatnya. Ada juga banyak pangeran dan pejabat, semuanya di kota kerajaan. Bagaimana bisa terjadi sesuatu di sini? Namun saat ini, saat mereka mengikuti pesta kebun tahunan, kecelakaan dan kekacauan memang terjadi. Dan mereka saat ini, tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Tianzong Yuan. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Kebingungan dan kecemasan akan hal yang tidak diketahui seperti ini membuat tubuh para pejabat muda yang belum pernah mengalami kemunduran gemetar dan wajah mereka pucat. Di dalam kota raja, para anggota marga Sinan turun dari sarangnya, sampai di depan gerbang kota raja, dan memperlihatkan pemandangan Yuan Wangling yang disaksikan banyak penonton. Oleh karena itu, ada rumor yang beredar di kota saat ini. Baik Sinan Dao maupun Sinan Yong adalah veteran pendiri dinasti Genji. Mereka muncul bersama, dan mereka juga terlihat mengancam, yang sungguh mengejutkan. Apa yang terjadi hingga 2 dewa klan Sinan yang hampir tersembunyi muncul bersama? Berita itu menyebar dengan cepat di kota kerajaan. Keluarga para menteri di kota kerajaan sedang mendiskusikan masalah ini. Adapun keluarga berjasa di sekitar kota kerajaan, mereka juga telah menerima kabar. Saat ini, ulah marga Sinan menjadi perhatian seluruh kota. Di dalam dan di luar kota kerajaan, semua orang berspekulasi tentang apa yang dilakukan suku Sinan. Di Taman Tianzong, di luar hutan hijau, Yu Tianhai sudah jatuh ke tanah,
gemetar seperti saringan, dan tidak ada darah di wajahnya untuk waktu yang lama. Ketakutan, ketakutan yang luar biasa. Suara tadi menghancurkan keberaniannya dan membuatnya kehilangan keberanian untuk berdiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Benar saja, klan Sinan datang ke pintu. Tekanan spiritual yang menakutkan ini pasti dilepaskan oleh para dewa klan Sinan. Dan ini, hanyalah permulaan. Dinasti tidak mungkin mengabaikan pertempuran yang terjadi di kota kerajaan. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yu bisa mengalahkan Dewa Surgawi dari klan Sinan, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh publik kota kerajaan. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Bahkan Raja Yuan mungkin ingin mengambil tindakan. Hari ini, Fang Yu akan mati, dan dia juga harus mati. Aku tidak ingin mati. Hati Yu Tianhai penuh dengan kesedihan dan ketakutan, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat ini, dia memikirkan istri dan anak-anaknya, orang tuanya, teman-temannya. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Fang Yu, hewan murahan, keluarlah untuk memimpin kematian. Saat ini, suara seperti guntur terdengar lagi. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya, dan membawa keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ledakan, Yu Tianhai mendengus, merasa seperti dihantam batu besar, seluruh tubuhnya terguncang dan tulangnya sakit. Dia mengertakkan gigi, berusaha untuk tetap diam, dan kemudian melihat ke dalam hutan hijau dengan keputusasaan di matanya. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan hidup, ada jalan buntu di depannya. Di pintu masuk Tianzong Yuan, anggota klan Sinan berdiri tegak, dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Saat ini, mereka penuh percaya diri bahkan bangga. Kedua leluhur tingkat surgawi abadi mulai bergerak, dan bahkan Raja Yuan harus memberi mereka 3 poin wajah kepada klan Sinan. Sekarang, keluarga Sinan menerapkan hukum tersebut. Anak-anak yang kuat di Taman Surgawi hanya bisa berlutut dan gemetar. Di depan anggota keluarga langsung ini adalah Sinan Ming. Saat ini, mata Sinan Ming masih merah, dan dadanya berfluktuasi, jelas amarahnya sulit diredakan. Dan di depannya, ada 2 dewa dari klan Sinan. Jalan Sinan, Sinan Yong. Mereka melayang di udara, membawa tangan di punggung, dan menatap lurus ke depan. Pada saat ini, kesadaran spiritual mereka telah mencakup seluruh Tianzong Yuan. Fang Yu, hewan murahan, keluar dan bawa dia sampai mati. Sinanyong berbicara untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, cahaya pelangi keluar dari mulutnya, meledak langsung ke kedalaman Taman Surgawi, dan menghilang seketika. Ledakan. Beberapa detik kemudian, suara teredam muncul dari kedalaman Tianzong Yuan. Sinan Dao tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tangan di punggung, dan rambut panjangnya sedikit berkibar tertiup angin. Mata Sinanyong dingin, menatap lurus ke depan. Ada keheningan di sekitar. Setelah ledakan, tidak ada suara di kedalaman hutan hijau. Di Tianzong Yuan, diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari makhluk abadi surgawi. Segalanya seakan tertekan, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Paman, Sanyai, kita bergegas masuk dan menyembelih hewan murahan itu. Sinan Ming didorong oleh kebencian yang sangat besar, mengertakkan gigi dan meraung. Dia bahkan tidak ingin menunggu setengah detik, dia hanya ingin melihat Fang Yu dihancurkan dan dipenggal. Dia ingin membalaskan dendam kedua adiknya, Sinan Zeng dan Sinan Yuan. Semua keturunan langsung di belakang juga penuh dengan niat membunuh, sudah ingin bergegas ke kedalaman Taman Surgawi. Keluarkan aku, berapa umurmu? Pada saat ini, suara laki-laki malas tiba-tiba keluar dari kedalaman Tianzong Yuan, dengan bercanda dan sarkasme. Suara ini tidak mengandung kekuatan, tetapi makna provokatifnya sangat kuat. Menghadapi seluruh keturunan klan Sinan, dia berani mengatakan hal seperti itu di hadapan Suang Tianxian. Hal ini membuat anak-anak kuat lainnya di Taman Tianzong, serta Yu Tianhai, termasuk Han Miaoyi di samping Fang Yu dan kelompok penjaga, semuanya terkejut. Han Miaoyi menutup mulut kecilnya karena terkejut, menatap Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi cahaya. Jika kamu ingin membunuhku, masuklah. Pada saat ini, Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara lagi sambil tersenyum. Ledakan. Mendengar kata-kata ini, anggota sambungan langsung di gerbang Tianzong Yuan, serta Sinan Ming, hanya merasakan kemarahan di dadanya meledak, dan itu tak tertahankan lagi. Ras manusia belaka, kelompok yang lebih rendah dari binatang. Beraninya dia menjadi begitu sombong.
Beraninya memprovokasi klan Sinan. Bunuh, bunuh. Aku akan membunuh manusia bajingan ini. Si Nanming meraung dan bergegas maju. Pada saat ini, tidak ada pikiran lain di benaknya, yang ada hanyalah kebencian yang mengerikan. Berhenti. Namun, Sinan Dao tiba-tiba melontarkan sepatah kata pun. Bas! Sinar cahaya berkedip langsung di tubuh si Nanming. Si Nanming mengguncang seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan lembut, tidak bisa bergerak lagi. Saat Anda berperang melawan musuh, Anda paling takut mentalitas Anda akan terpengaruh. Sinan Dao melirik si Nanming dan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, hati si Nanming terguncang, dan dia langsung menjadi lebih tenang. Di antara ketiga bersaudara tersebut, Xing-Xingnya adalah yang paling stabil, namun bakat kultivasinya tidak sebaik Sinan Zheng, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk duduk sebagai penerus patriark. Tapi sekarang, ketika dua adik laki-laki Sinan Zheng dan Sinan Yuan dibunuh oleh ras manusia yang sama satu demi satu, tidak peduli seberapa mantapnya dia tidak bisa menahan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya. Apalagi saat ini, bajingan manusia itu berani memprovokasi. Panggil, si Nanming terengah-engah dan berbaring di tanah, tidak lagi berbicara. Di udara, Sinan Dao menoleh untuk melihat ke dalam taman Tianzong, matanya seperti pedang. Bas persen. Di sampingnya, Sinan Yong mengangkat telapak tangannya. Teknik perpindahan. Mata Sinan Yong dingin, telapak tangannya digerakkan maju mundur dengan lembut. Pada saat ini, seluruh ruang di mana Tianzong Yuan berada jelas terdistorsi. Area di mana Fang Yu berada langsung dipindahkan secara paksa keluar angkasa, berpindah dari kedalaman hutan hijau ke depan Sinan Yong. Namun, pada saat ini, sudut mulut Fang Yu menimbulkan cibiran, dan pada saat yang sama hukum ruang angkasa sedang bergerak. Ledakan, ruang yang dipindahkan langsung diputar oleh kekuatan ruang Fang Yu. Kakak, Fang Yu mengunci area tempatnya berada, dan malah memindahkan area tempat Sinanyong dan rombongannya berada. Tindakan ini membuat mata Sinanyong tiba-tiba menjadi dingin. Di tangannya, ada sejumlah besar kekuatan luar angkasa yang terkondensasi, dan mereka terus bergerak. Secara alami, Fang Yu tidak akan melepaskannya, dan juga terus menjalankan kekuatan hukum ruang angkasa. Boom-boom, kedua belah pihak memiliki kendali yang sangat kuat atas hukum ruang angkasa, dan kekuatan-kekuatan ruang juga sangat menakutkan. Distorsi dan retakan yang jelas muncul di ruang tempat seluruh Tianzong Yuan berada. Jika ini terus berlanjut, ruang tersebut pasti akan runtuh sepenuhnya. Semua makhluk di Tianzong Yuan dapat merasakan fluktuasi ruang dan tekanan spiritual yang luar biasa. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan. Jangan berhenti. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke depan. Tatapannya menembus lebih dari belasan mil jauhnya dan langsung menghadapkan Sinan Yong di gerbang Tianzong Yuan. Bas! Saat menghadapi Sinan Yong, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan cahaya perak menyala di telapak tangannya. Nafas yang kuat keluar, tombak suci langit, kental dan terbentuk di telapak tangan. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tombak surgawi dengan erat, memberikan nafas yang kuat pada tombak surgawi. Kepala tombak dari tombak suci di langit meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Wow, Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan melemparkannya ke depan. Boom, tombak suci langit meledak dari langit, dan pistolnya ditembakkan seperti naga. Wow, ia melakukan perjalanan melalui udara dalam waktu yang sangat singkat, dan sasarannya diarahkan ke Sinan Yong di depan gerbang Tianzong Yuan. Boom, ketika cahaya perak muncul di bidang penglihatan Sinan Yong, Sky Celestial Halberd telah tiba di depannya. Tombak langit di dekatnya membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan sihir yang terkandung pada tombak suci di langit sangatlah kuat, dan sepertinya memiliki kekuatan pemusnahan. Mata Sinan Yong berubah, dan dia hendak mengangkat tangannya untuk bertarung. Dou Zuan Xingyi. Kali ini, Sinan Dao di sebelahnya berteriak pelan dan menepuk telapak tangan kanannya. Sebuah keajaiban bisa mekar di depan, menutupi langit dengan tombak suci. Tombak suci langit, yang berisi kekuatan penghancur yang sangat kuat, menghilang dalam kekuatan magis yang seindah kembang api. Boom! Segera, suara gemuruh datang dari daerah pegunungan di bagian terdalam Tianzong Yuan. Gunung hijau setinggi lebih dari 200 meter runtuh dalam sekejap, dan asap mengepul. Di kedalaman hutan hijau, Fang Yu sedikit mengernyit. Itu hukum ruang lagi. Sinan Dao memaksa tombak langit yang bergegas menuju mereka ke gunung belakang yang lebih dalam. Dalam sekejap,
kekuatan luar angkasa menyelimuti tombak suci langit dengan momentum yang menakjubkan. Ini bukanlah tugas yang mudah. Apakah ini kekuatan Tianxian? Akhirnya menjadi sedikit menarik. Mata Fang Yu sedikit dingin. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Wow, Celestial Halberd yang telah dipindahkan ke gunung belakang dengan cepat terbang kembali ke telapak tangan kanan Fang Yu. Retakan, dan pada saat ini, Sinanyong tiba-tiba menyerah dalam konfrontasi dengan Fang Yu dalam kekuatan luar angkasa. Saat hukum ruang angkasa dicabut, ruang tempat klan Sinan berada dipindahkan secara paksa ke depan Fang Yu. Desir-desir, sekelompok anggota garis langsung klan Sinan muncul di hutan hijau seperti ini. Jalan Sinan, Sinanyong ada di antara mereka. Namun pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan secara nyata. Fang Yu memasukkan tombak suci langit ke tanah sambil tersenyum, memandangi dua dewa surgawi yang kuat yang melayang di udara di depannya. Dan Sinan Dao dan Sinanyong, termasuk anggota langsung klan Sinan di belakang mereka, juga menatap ke arah Fang Yu. Ada keheningan di sekeliling. Rombongan anak buah yang semula mengikuti Sinan Yuan, melihat kemunculan anggota garis langsung marga Sinan, dan menghela nafas lega, dan hati yang selama ini menggantung akhirnya menjadi rileks. Inilah penyelamatannya, apalagi penyelamatan kali ini bukanlah hal sepele. Patriark mereka, Sinan Dao, yang menembak sendiri. Umat manusia sialan ini, akan segera membayar harga darah. Di sisi lain, Han Miaoyi, yang dilindungi oleh sekelompok penjaga, sangat terkejut. Sinan Dao, Sinanyong. Keduanya adalah landasan sebenarnya dari klan Sinan, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian surgawi yang sangat kuat. Kini, mereka justru beraksi bersama untuk menghadapi Fang Yu. Bisa dibayangkan, amarah dan kebencian terkandung dalam klan Sinan. Han Miaoyi memandang Fang Yu dengan mata indah yang aneh. Menurutnya, apa yang dihadapi Fang Yu saat ini hampir mati. Dia tidak bisa memahami ekspresi acuh tak acuh Fang Yu. Karena situasi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan menyelesaikan lawan-lawan tersebut. Ketika Sinan terbunuh, yang didapat adalah hasil ledakan klan Sinan. Jadi, jika penampilan Fang Yu selanjutnya masih begitu berani, bahkan Sinan Dao dan Sinanyong dapat mengalahkan dua dewa surgawi. Maka hasil yang menunggunya adalah kejutan dari kota kerajaan, dan kemudian Raja Yuan akan memerintahkan para pahlawan untuk mengambil tindakan. Lingkari itu, alasan mendasarnya adalah latar belakang Fang Yu. Dia adalah ras manusia. Di benua Yunyu, tidak ada kekuatan etnis yang membiarkan yang kuat dalam ras mereka sendiri disiksa dan dibunuh oleh ras manusia. Situasi seperti itu, bagaimana kamu memecahkan situasi ini? Han Miaoyi memandang Fang Yu dengan mata yang rumit. Kamu akhirnya belajar menjadi pintar, dan tidak terus-terusan menyerah untuk memberikan orang lain, kata Fang Yu. Sinan Dao dan Sinanyong menatap Fang Yu, keganasan dan niat membunuh di mata mereka, yang membuat orang ketakutan. Kalian berdua adalah yang terkuat dari klan Sinan. Apakah ada yang lebih kuat? Jika demikian, saya sarankan untuk memanggil yang terkuat. Fang Yu berkata lagi. Sinan Dao menatap Fang Yu dengan cermat, dan berkata, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi, manusia yang rendah hati. Nada suaranya sedingin-dinginnya jurang. Ras manusia adalah ras kelas 10. Kamu mengira ras manusia tidak sebaik semut. Fang Yu berkata dengan nada datar, tapi matanya perlahan berubah menjadi dingin. Disiksa? Apa yang kamu, apa? Brengsek. Sebelum dia selesai berbicara, Sinanyong tiba-tiba berteriak keras. Umat manusia yang sepele, berani sombong di hadapanku. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Boom! Di antara kata-katanya, tanda lingkaran cahaya berbentuk berlian muncul di dada Sinanyong. Saat tanda itu muncul, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba turun hingga titik beku. Di tengah jejak, sejumlah besar kekuatan surgawi dikumpulkan. Bas! Kekuatan surgawi ini menunjukkan aura warna-warni dan kuat yang bergetar. Ini adalah kekuatan para dewa. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia mengepalkan Celestial Halberd di tangannya. Memanggil, ia menendang kakinya, sosoknya melintas, dan bergegas menuju posisi Sinanyong. Kecepatannya langsung naik ke puncak. Ledakan. Namun, pada saat ini, nafas segel Fa Sinanyong meledak, dan kekuatan abadi yang kental meledak. Fang Yu dibombardir oleh pukulan dari depan ini. Dia mengangkat lengan kirinya, mengembunkan tanda cahaya keemasan, menghalanginya. Kakak,
Faiyin dengan paksa memegang kekuatan para dewa, Fang Yu masih bergerak maju. Melihat pemandangan ini, mata Sinan Yong berkilat kaget, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ledakan, mantra yang diledakkan dari depan peti bisa berlipat ganda lagi. Pada saat ini, Faiyin Fang Yu yang terkondensasi di bagian depan lengan kirinya menunjukkan fluktuasi yang jelas, yang relatif tidak stabil. Wow, dia hanya menghapus Faiyin. Lalu, terima pukulan itu dengan tubuh fisik. Boom, ledakan itu meledak. Penonton dengan cepat mundur untuk mencegah terpengaruh. Tanah hancur, dan hutan bambu di sekitarnya hancur oleh energi sihir yang kuat, dan runtuh berkeping-keping. Dalam ledakan tersebut, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, dan dia sudah bergegas ke depan Sinan Yong. Dia mengangkat tombak langit di tangannya dan menusuk dada Sinan Yong. Ledakan, tetapi pada saat ini, bayangan telapak tangan raksasa menghantam dari udara dan mengarah ke Fang Yu. Ledakan, dengan suara teredam, Fang Yu dipukul oleh telapak tangan raksasa, tubuhnya terguncang, dan cahaya keemasan semakin terang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Entah kapan, Sinan Dao muncul di udara. Dia mengangkat tangannya, dan tanda merah kompleks muncul di telapak tangannya. Sinan Dao merendahkan, menatap Fang Yu dengan mata menyipit, cahaya rune di telapak tangannya mekar. Bulan merah membakar jiwa. Bas! Begitu suara itu turun, tanda di telapak tangan Sinan Dao tiba-tiba meroket. Om! Di belakang Sinan Dao, roda bulan merah muncul. Saat roda bulan ini muncul, seluruh dunia berubah warna. Perubahan warna dalam arti sebenarnya. Di Tianzong Yuan, yang masih cerah, langit tiba-tiba menjadi gelap. Dan bulan merah ini adalah satu-satunya titik cahaya di langit yang redup. Banyak cahaya berdarah terpancar darinya. Suasana dan suhu di Taman Tianzong telah turun ke titik di mana kehidupan dilarang untuk dimasuki. Zizi, Sinan Dao menatap Fang Yu, dan bulan merah memancarkan sinar cahaya ke tubuh Fang Yu. Sensasi panas mulai terasa di permukaan tubuh Fang Yu. Kekuatan hukum halus berfluktuasi ke segala arah, terus-menerus menyerang tubuh Fang Yu, mencoba menerobos penghalang fisik Fang Yu dan memasuki tubuhnya. Inilah kekuatan teknik jiwa gemetar bulan merah. Gunakan hukum untuk mengontrol kekuatan abadi dan secara langsung merusak jiwa lawan. Dalam lingkup bulan merah, tidak ada cara untuk bersembunyi, dan menyerang ke segala arah tanpa jalan buntu. Teknik ini adalah teknik serangan dan manipulasi jiwa berskala besar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehidupan makhluk di seluruh Tianzong Yuan kini berada di bawah kendali Sinan Dao. Dia ingin menghancurkan jiwa seseorang, hanya dalam satu pikiran. Tentu saja, saat ini Sinan Dao hanya melihat Fang Yu sebagai musuh. Bising, aura bulan merah terus membakar Fang Yu. Teknik seperti itu setidaknya bisa membuat pihak lain membayar mahal. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu bersinar, dan tidak ada titik mati di seluruh tubuh. Bahkan 7 lubang yang paling mudah untuk diserbu pun selengkap tembok tembaga dan tembok besi, mencegah kekuatan bulan merah menyerbu mereka. Dan Fang Yu berdiri diam, bahkan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sinan Dao. Wow, Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan tiba-tiba melemparkannya ke arah jalan Sinan. Ledakan, tombak suci langit meledak seketika. Murid Sinan Dao berkontraksi dan segera menggerakkan hukum untuk menghindari pemboman. Ledakan, Sky Celestial Halberd tiba-tiba meledak ke atas, langsung menembus langit redup melalui lubang besar. Pada saat ini, teknik jiwa pembakaran bulan merah dianggap retak. Kapak besar tiran, mata Sinanyong dingin, dan kapak raksasa muncul di tangannya. Bentuk kapak ini menyerupai kepala harimau, dan permukaannya juga diukir dengan sejumlah besar rune abu-abu kuno. Wow, Sinanyong menghadap ke arah Fang Yu dan menebas. Aum, saat kapak raksasa itu melewati udara, wajah harimau yang ganas muncul. Mata merah itu memandang Fang Yu seolah-olah sedang melihat mangsa, dan dengan kekuatan penghancur yang besar, mereka menebas ke arah Fang Yu. Bum-bum, tanah dibawa oleh kekuatan destruktif ini ke dalam jurang besar, kerikil disortir, dan debu beterbangan. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Fang Yu tidak menghindar, tetapi hanya mengangkat tangan kirinya. Excalibur giok putih langsung terbentuk di telapak tangan kirinya, tergeletak secara horizontal di depannya sebagai pertahanan. Ledakan, kekuatan kapak tirani meledak, Fang Yu mencengkeram White Jade Excalibur dan memblokirnya secara langsung. Engah,
Cahaya di permukaan. Bila Excalibur giok putih berkedip-kedip, dan beberapa titik darah mulai muncul, perlahan menyebar. Ingin bersaing dengan senjata? Coba saja. Fang Yu melihat posisi Sinanyong, melepaskan energi aslinya, dan terbang ke depan. 10.000 bayangan. Dalam proses bergegas menuju Sinanyong, Fang Yu menunjukkan teknik tubuh yang relatif tidak populer yang pernah ia kuasai di masa lalu. Pada saat ini, Fang Yu yang sedang terbang melewati Sinanyong, tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Bayangan hitam itu menyebar, seketika berubah menjadi ratusan bayangan yang melangkah maju. Mereka muncul tidak hanya di udara, tetapi juga di tanah, mempesona. Namun momentum dampaknya masih ada. Sinanyong sedikit bingung, tapi bereaksi sangat cepat. Dia mengangkat satu jari tangannya dan menekannya pada kedua matanya. Buka mata peri. Kedua mata Sinanyong tiba-tiba menjadi tembus pandang pada saat disentuh, dan cahaya aneh muncul. Bas! Saat ini, pupil matanya menjadi hampir transparan, setransparan manik-manik kaca. Pada saat yang sama, penglihatannya menjadi sangat jelas, dan semua yang ada di depannya tidak terlihat. Ribuan bayangan bergegas menuju Sinanyong. Namun, Sinanyong berbalik dan menebas ke samping dengan kapak. Kamu tidak bisa bersembunyi dari mata peri. Sinanyong mencibir. Wow, saat kapaknya dipotong, sosok Fang Yu memang muncul ke arah ini. Tapi wajah Fang Yu dipenuhi tawa lucu. Teknik tubuh 10.000 bayangan telah dipecahkan olehmu, tapi sayang sekali itu hanyalah teknik membutakan yang digunakan untuk menutupi ilusi. Orang yang membuka mulutnya, bergegas tepat di depan matanya. Fang Yu menatap dengan mata perinya. Tapi suara itu datang dari belakang, dekat. Hati Sinanyong kaget, matanya mencengangkan, dan dia tidak menoleh ke belakang. Karena dia tahu bahwa waktu untuk melihat ke belakang sudah cukup untuk membuatnya membayar mahal. Anda hanya dapat menjalankan hukum secara langsung dan segera meninggalkan tempat itu. Memanggil, reaksi Sinanyong sangat cepat, dan muncul hampir seketika ketika suara Fang Yu terdengar. Namun, pada saat sosoknya muncul puluhan meter di udara, sebilah pedang bersinar dengan cahaya platinum, dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya, melintas di depan matanya, menusuk dari depan. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Kecepatan tusukan pedang ini terlalu cepat, tidak ada ruang untuk mengelak dan menghindar. Hukum sumber seismik. Saat ini, Sinanyong masih kaget dan berteriak. Ledakan, lapisan energi sihir tembus pandang dilepaskan dari permukaan tubuh Sinanyong. Undang-undang ini dapat berisi sejumlah besar undang-undang kekuasaan, dan daya ledaknya sangat mengejutkan. Seperti medan gaya yang dilepaskan seketika. Meskipun bilah White Jade Excalibur sangat ganas, ia juga terhalang oleh kekuatan tumpul ini, sehingga memperlambat kecepatannya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tangannya yang memegang pedang giok putih tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan menusuk ke depan. Ledakan, kekuatan Fang Yu meningkat, menyebabkan bilah Excalibur giok putih terguncang, dan energi pedangnya berlipat ganda. Ledakan, bilahnya, dengan paksa menerobos medan kekuatan kuat yang dilepaskan dari tubuh Sinanyong, dan menembus dadanya lagi. Tertawa, mata Sinanyong terbuka lebar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa posisi. Melihat Fang Yu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan takjub. Dan pemandangan ini pun membuat hati orang-orang di sekitar penonton terlonjak, dan raut wajah mereka berubah drastis. Sinanyong di alam abadi surgawi, sebenarnya tertusuk di dada oleh pedang Fang Yu. Pemandangan ini, seperti badai petir, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana bisa, di mata mereka, mustahil orang kuat di alam surga terluka. Mengubah tanganmu menjadi awan dan menutupi tanganmu menjadi hujan, kamu bisa membunuh semua jiwa sesuka hati. Tapi sekarang, di hadapan Fang Yu umat manusia ini, Sinanyong dari alam surgawi menderita kerugian besar. San Ye, Sinanying di belakang melihat pemandangan ini, ekspresinya kusam, bibirnya bergetar. Dan anggota klan Sinan di belakangnya semuanya pucat. Pedang ini tidak hanya menusuk dada Sinanyong, tetapi juga fondasi dan sumber kepercayaan seluruh klan Sinan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan apa konsekuensinya jika bahkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi Sinan Dao dan Sinan Yong bukanlah lawan Fang Yu. Begitu pikiran ini muncul, mereka merasa tercekik dan tidak berani berpikir lebih jauh. Di sisi lain, Han Miaoyi memandang Fang Yu, yang sedang memegang pedang di udara,
dan menutupi mulutnya yang tidak bisa ditutup dengan tangan giok putih, matanya seperti melihat monster. Apakah ini keyakinan Fang Yu bahwa dia tidak membutuhkan sekutu? Sungguh, sangat kuat. Kamu suka menggunakan hukum ruang angkasa untuk menghindar, bukan? Kamu terlalu suka menggunakan hukum, tapi ini mungkin ciri khas para dewa. Bagaimanapun, bagiku, lintasan hukum ruang angkasa benar-benar bisa ditebak. Fang Yu menatap lurus ke arah Sinan Yong, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebaliknya, kamu langsung menggunakan teknik tubuhmu untuk menghindar, dan menggunakan kemauanmu sendiri untuk menggerakkan tubuhmu. Sulit untuk ditangkap. Fang Yu memegang yang putih pedang giok dan terus mendorong ke depan dengan kuat. Sinan Yong mendengus menyakitkan, dan tubuhnya mundur beberapa jarak. Dadanya perlahan-lahan basah oleh darah. Saat ini, Sinan Yong menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Dia adalah dewa harmoni. Alam abadi surgawi adalah alam kekuatan nyata. Di antara 100.000 penggarap abadi, jika ada 5.000 penggarap yang akhirnya dapat melangkah ke negeri dongeng bumi, maka 5.000 penggarap bumi ini dapat berhasil memasuki alam abadi surgawi, tidak lebih dari 100. Di negeri dongeng, sangat sulit untuk melintasi alam besar. Dan untuk berpindah dari keabadian bumi ke keabadian surgawi bergantung pada keberuntungan, kesempatan dan kemampuan untuk memahaminya. Hanya mengandalkan kerja keras atau mengumpulkan banyak aura, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Tianxian yang ditempatkan di seluruh benua Yunyu dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Ketika dia meninggalkan adat istiadat hari ini, menghadapi umat manusia seperti Fang Yu, Sinan Yong penuh dengan rasa jijik di dalam hatinya. Dia tidak menaruh perhatian pada Fang Yu dari awal sampai akhir. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Fang Yu, ras manusia yang begitu rendah hati, memenuhi syarat untuk melawan makhluk surgawi yang kuat seperti dia. Begitu dia bergerak, harganya sudah turun. Tetapi pada saat ini, dadanya tertusuk pedang Fang Yu, darah mulai menetes, dan sensasi menyakitkan muncul. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari bahwa, biksu manusia muda dengan wajah acuh tak acuh di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Desir-desir, pedang Dewa Giok Putih yang menembus dada Sinan Yong dengan rakus menyerap darah dan niat pedangnya terus meroket. Selama proses ini, pupil Fang Yu mengeluarkan sedikit darah merah. Niat pedang dari White Jade Excalibur berangsur-angsur menjadi kekerasan dan mulai mempengaruhi suasana hatinya. Namun Fang Yu tidak menganggap tingkat dampak emosional ini negatif. Bagaimanapun, dia selalu ingin membunuh dua dewa surgawi, Sinan Yong dan Sinan Dao di depannya, dan sedikit suasana haus darah muncul, seperti sorakan baginya untuk menghadapi dewa surgawi untuk pertama kalinya di dunia, pesawat yang bagus. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya sambil menatap Sinan Yong di depannya. Sambil berbicara, dia memegang pedang ilahi giok putih dan memutarnya secara tiba-tiba. Retakan, sejumlah besar daging dan darah hancur gelombang www.novelringan.com gelombang darah berceceran. Sinan Yong mendengus menyakitkan lagi, dan kekuatan abadi di tubuhnya sedikit tidak stabil. Bas, tepat ketika Fang Yu hendak melanjutkan tangannya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari belakang, menyinari seluruh langit. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, dia melihat di mana Sinan Dao berada. Bulan merah sudah berada di belakangnya dan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh bulan merah, keajaiban tertinggi dalam seni bulan merah. Melihat pemandangan ini, anggota klan Sinan yang sudah mundur jauh menunjukkan kegembiraan. Tubuh bulan merah adalah teknik dominasi terkuat yang diciptakan oleh Sinan Dao. Setelah menyatukan bulan merah ke dalam tubuhnya, Sinan Dao mengendalikan ribuan kekuatan sihir, dan setiap pukulan mengandung kekuatan bulan merah. Apa kekuatan bulan merah? Sinan Dao berkata sebelumnya, tidak hanya memotong daging, tetapi juga memotong jiwa. Dengan kata lain, kekuatan bulan merah bisa langsung melukai jiwa lawan. Setiap pukulan mengenai daging dan jiwa pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang beku, jiwanya sangatlah rapuh. Begitu jiwa dirusak, hampir tidak bisa diubah. Paman itu akhirnya menjadi kenyataan. Dia pasti bisa membunuh hewan manusia sialan ini. Sinan Ming mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya, dan kegembiraan muncul di matanya yang merah. Teknik bulan merah, di dalam seluruh klan, adalah Dewa Sinan Dao yang paling menguasai, dan telah menjadi sukses besar. Namun dia hampir tidak pernah menggunakan teknik pamungkas seni bulan merah, yaitu tubuh bulan merah. Sekarang tubuh bulan merah telah terkondensasi,
niat membunuh telah ditentukan, dan tidak ada lagi tangan. Bas! Setelah menyatu dengan bulan merah, Sinan Dao, seluruh tubuhnya bermekaran dengan tenda merah, dan garis kompleks milik langit di tubuhnya seperti lahar merah yang mengalir di tanah retak, yang sangat mengejutkan. Napasnya dilepaskan, tidak hanya menutupi Tianzong Yuan, seluruh kota kerajaan hampir bisa merasakan nafas sesak dan ngeri ini. Inilah nafas para dewa. Saat ini, Sinan Dao mengalami kesulitan dengan sengaja menahan nafasnya. Sebelum berangkat, dia secara khusus menginstruksikan Sinan Yong untuk menekan aura surgawinya sebanyak mungkin, agar tidak mempengaruhi istana Yuan. Bahkan jika Raja Yuan mengizinkan mereka memasuki kota untuk membunuh Fang Yu, mereka tidak boleh terlalu lancang. Tapi saat ini, Sinan Dao tidak bisa mengurus sebanyak itu. Sinan Yong ditusuk di dada oleh Fang Yu dengan pedang, yang hampir mencapai garis bawah. Fang Yu harus mati, tidak dapat meninggalkan energi lagi. Fang Yu harus dibunuh secepat mungkin. Seperti yang diharapkan dari sang patriark, nafas ini benar-benar terlalu kuat. Mata banyak anggota sambungan langsung dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Tianzong Yuan telah diselimuti oleh nafas bulan merah. Sinan Dao saat ini tampak seperti binatang aneh, dengan pupil merah dan darah berkilau, yang membuat orang ketakutan. Dia memandang Fang Yu dan mengangkat telapak tangan kanannya. Pada saat ini, nafasnya tidak menyerang dari depan, tetapi keluar dari punggung Fang Yu. Boom! Tinju berwarna merah tua dan tembus pandang menghantam punggung Fang Yu. Ledakan! Kali ini, pukulan itu langsung mengenai punggung Fang Yu. Tubuh Fang Yu memancarkan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, saya merasakan jiwa bergetar secara tiba-tiba. Kejutan ini, meski tidak menimbulkan rasa sakit, membuat Fang Yu merasa sedikit pusing. Fang Yu sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat ke arah jalan Sinan. Memanfaatkan kesempatan ini, Sinan Yong mengertakkan gigi, mengingat kembali setelah menderita rasa sakit, dan menyingkirkan pedang giok putih yang menembus dadanya. Sinan Yong melintas ratusan meter jauhnya, menatap luka di dadanya. Bas! Sejumlah besar kekuatan peri mengalir ke lukanya, dengan cepat memperbaiki daging dan darahnya. Fang Yu mengabaikan Sinan Yong yang menghindar, tapi menatap Sinan Dao. Pada saat ini, Sinan Dao, yang menyatu dengan bulan merah, memiliki nafas yang sangat menakutkan. Ruang di sekitar tubuhnya tampak berfluktuasi, tanah di area tersebut hancur, asap dan debu berterbangan ke udara, membentuk angin dan pasir seperti tornado. Sinan Dao memandang Fang Yu, dan berkata dengan dingin, sebagai umat manusia, merupakan suatu kehormatan bagimu bisa melihat tubuh bulan merahku. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, bisakah kamu berbicara dengan baik? Sinan Dao tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan menebaskan telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, sihir kuat seperti roda bulan di udara tiba-tiba bisa meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu segera melintas ke samping. Boom, tanahnya hancur, dan retakan besar terus berlanjut hingga beberapa mil. Hutan bambu di kedua sisi semuanya rusak oleh gelombang udara yang kuat dan runtuh. Para penonton berseru-seru dan terus mundur. Pemaksaan antara langit dan bumi telah mencapai titik yang sangat mengerikan. Setelah menyatu dengan bulan merah, daging adalah hukumnya, dan hukum antara mengangkat tangan juga merupakan hukum. Seluruh ruang diciptakan olehku. Aku akan membunuhmu karena aku ingin membunuhmu. Sinan Dao memandang Fang Yu, nadanya penuh keagungan. Bas! Di antara kata-kata itu, puluhan bulan merah muncul di sekitar tubuh Fang Yu. Desir-desir, bulan-bulan merah ini meledak ke arah Fang Yu bersama-sama. Fang Yu berdiri diam, tinjunya tiba-tiba mengepal. Ledakan, sejumlah besar energi sejati dilepaskan dari tubuhnya, dan bulan merah di sekitarnya meledak kembali. Bas! Pada saat ini, pedang panjang raksasa mengembun di depan Sinan Dao di udara, dan tiba-tiba menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu ingin menghindar, tetapi ternyata kakinya tidak bisa bergerak. Terbelenggu oleh kekuatan yang kuat. Melihat ke bawah, dia menemukan ada sebatang pohon anggur yang hanya dipadatkan oleh Crimson Law di tanah, mengikat kakinya dengan erat. Ledakan, pedang besar bulan merah di langit telah ditebas. Banglong, seluruh tanah benar-benar hancur, dan nafasnya sangat deras. Melihat adegan ini, anggota langsung klan Sinan menjadi semakin heboh. Inilah kekuatan setelah menggabungkan tubuh bulan merah. Itu menjadi hukum bulan merah dengan sendirinya. Dengan hukum sebagai tubuh, Anda dapat mengubah dan menghilangkan kelemahan Anda.
Jalan Sinan saat ini tidak memiliki kelemahan. Dia tidak takut dengan serangan apapun. Terlalu kuat, di bawah perlindungan para penjaga, Han Miaoyi hampir meninggalkan jangkauan Tianzong Yuan. Bagaimanapun, pertarungan di level abadi masih terlalu berbahaya. Meski hanya sekedar menonton pertarungan, ada juga kekhawatiran hidup. Namun kesadaran ilahinya masih mengunci situasi pertempuran di Tianzong Yuan. Di bawah batasan aturan di kota kerajaan, Sinan Dao masih bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan, bisa dikatakan menakutkan. Pada saat ini, setelah terkena tebasan udara, Fang Yu telah menghilang, ditelan oleh kekuatan bulan merah yang kuat dan asap tebal, dan menghilang. Apakah kamu masih bisa menahannya? Han Miaoyi bertanya dalam hatinya. Di hadapan lawan yang begitu mengerikan, tidak mudah untuk bertahan. Tapi bagaimanapun juga, ini, kamu harus memberitahu kakek. Mata indah Han Miaoyi berkedip-kedip, dan cincin di jari telunjuk kanannya berkedip-kedip. Kota kerajaan di luar Tianzong Yuan juga terguncang saat ini. Entah itu aura akibat pertempuran, atau rumor menyaksikan keturunan anggota klan Sinan keluar dari sarangnya, seluruh kota kerajaan, yang selama ini cukup serius, menjadi hidup. Sejumlah besar klan surgawi, apakah mereka biksu biasa atau anggota dari berbagai keluarga, condong ke arah Tianzong Yuan dan para penjaga kota kerajaan juga dengan cepat berkumpul dan mengepung langit. Dapat dikatakan bahwa kota kerajaan telah kacau balau. Pesanan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Situasi seperti ini sulit muncul selama bertahun-tahun. Beberapa menteri sudah memasuki istana dan ingin memberitahu Raja Yuan. Dan sebagian besar menteri, termasuk klan utama yang berjasa, tidak bertindak gegabah, hanya mengarahkan pandangan mereka ke istana Yuan. Karena mendapat informasi tersebut, Sinan Dao membawa sekelompok anggota garis langsung ke kota kerajaan, dan menunjukkan sumber perintah raja. Ini menunjukkan bahwa Raja Yuan mengizinkan Sinan Dao melakukan hal tersebut. Tapi sekarang situasi ini nampaknya agak berlebihan. Sinan Dao tidak memiliki keraguan, dan secara langsung melepaskan aura keabadian surgawi, mempengaruhi tatanan kota kerajaan besar. Jika dianggap serius, ini sudah merupakan kejahatan besar. Bagaimana Yuan Wang akan menangani masalah ini? Banyak klan dan menteri yang berjasa menyaksikan kejadian itu dengan penuh semangat. Pada saat seperti ini, Raja Yuan pasti ingin berbicara. Bagaimanapun, masalahnya melibatkan klan Sinan, dan melibatkan langsung dua dewa klan Sinan, dan tatanan kota kerajaan, dan kudengar itu juga melibatkan umat manusia. Pada saat seluruh kota kerajaan secara bertahap kehilangan ketertiban, kota itu berada di dalam istana kerajaan. Yuan Wang masih menghadap dinding kosong, tidak bergerak. Di belakangnya, kelompok cahaya itu muncul kembali, berkedip terus-menerus. Saya sudah tahu. Yuan Wang tanpa ekspresi, nadanya masih tenang. Dia membuka mata transparannya dan melihat ke dinding kosong. Saat ini, pemandangan di Tianzong Yuan muncul di dinding. Butuh waktu lama sekali untuk menghadapi umat manusia. Sinan Dao, Sinan Yong, ya, Yuan Wang melantunkan kedua nama itu dengan suara pelan, tampak mencibir, dan terdiam lagi. Setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya dan berkata, masalah ini akan ditangani oleh Taisi.